במשך שבועות ארוכים פנינו לידידינו האמריקנים בבקשה להאיץ את המשלוחים. עשינו זאת פעם אחר פעם. עשינו זאת בדרגים הגבוהים ובכל הדרגים. Ketakutan dengar TNI kerahkan ratusan pasukan ke Gaza, Israel minta bantuan senjata ke AS. Force posture moves to bolster force protection for U.S. forces region-wide, to provide elevated support to the defense of Israel, and to ensure the United States is prepared to respond to this evolving crisis. Dunia internasional dikejutkan dengan kabar mengejutkan yang datang dari Timur Tengah, di mana Indonesia, melalui Tentara Nasional Indonesia, TNI, secara resmi mengerahkan ratusan pasukan menuju Gaza. Langkah ini memicu ketegangan global dan meningkatkan kekhawatiran tentang eskalasi konflik yang lebih luas. Sementara itu, Israel, yang saat ini terlibat dalam pertempuran sengit dengan kelompok Hamas, langsung meminta bantuan senjata dari Amerika Serikat untuk mempertahankan wilayahnya. Menurut sumber yang dapat dipercaya, TNI telah mengirimkan pasukan sebanyak 300 orang ke Gaza yang tiba pada Minggu malam waktu setempat. Pasukan ini diketahui telah dipersiapkan dalam rangka misi kemanusiaan. Meskipun banyak yang mempertanyakan motif sebenarnya di balik kehadiran mereka. Indonesia yang selama ini dikenal sebagai negara dengan kebijakan luar negeri yang netral, seolah mengambil langkah berani yang memicu protes dari negara-negara barat. Keputusan ini diambil setelah pertimbangan matang dan atas dasar kemanusiaan. Kami bertujuan untuk membantu rakyat Gaza yang tengah menderita akibat serangan yang tak kunjung berhenti, ujar juru bicara TNI dalam sebuah konferensi pers. Namun banyak pihak yang melihat kehadiran TNI di Gaza sebagai sinyal bahwa Indonesia berusaha memperkuat pengaruhnya di Timur Tengah. Pengamat internasional pun khawatir bahwa langkah ini bisa memicu ketegangan lebih lanjut dengan negara-negara besar, terutama Amerika Serikat dan Israel. Sementara itu, Israel yang tengah terjebak dalam pertempuran berkepanjangan dengan Hamas langsung meminta bantuan senjata dari Amerika Serikat. Permintaan ini disampaikan secara resmi pada hari yang sama setelah pengumuman pengiriman pasukan TNI. Israel mengklaim bahwa mereka membutuhkan persenjataan lebih canggih untuk menghadapi serangan dari kelompok militan yang semakin intensif. Pemerintah Israel juga mengungkapkan bahwa serangan dari Hamas semakin mengancam stabilitas wilayah, dengan beberapa serangan rudal berhasil menembus pertahanan udara mereka. Kami sangat menghargai dukungan Amerika Serikat yang telah memberikan bantuan militer sebelumnya, dan kami membutuhkan lebih banyak persenjataan untuk memastikan kemenangan dan keamanan warga negara kami, kata Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, dalam pidato yang disiarkan langsung. Pemerintah AS, yang selama ini menjadi sekutu utama Israel, menyatakan bahwa mereka sedang mempertimbangkan permintaan tersebut. Meskipun beberapa anggota parlemen di AS mengungkapkan keraguan mereka mengenai intensitas ketegangan yang berkembang di wilayah tersebut. Saat ini, belum ada tanda-tanda bahwa ketegangan ini akan mereda dalam waktu dekat. Pasukan TNI yang telah berada di Gaza dijadwalkan untuk menjalani misi selama 2 bulan, dengan kemungkinan perpanjangan jika situasi tidak membaik. Sementara itu, Israel berusaha untuk terus memperkuat sistem pertahanannya, sambil menunggu keputusan dari AS mengenai bantuan persenjataan lebih lanjut. Di sisi lain, dunia internasional terus memantau dengan cermat setiap langkah yang diambil oleh negara-negara besar di kawasan ini. Banyak yang berharap bahwa diplomasi akan menjadi jalan keluar untuk menghindari konfrontasi yang lebih besar. Keputusan Indonesia untuk mengirimkan pasukan ke Gaza dan Israel yang meminta bantuan senjata kepada Al-Araysian telah menciptakan ketegangan geopolitik yang signifikan. Saat dunia menanti langkah selanjutnya, kita semua berharap bahwa kebijakan diplomasi akan lebih diutamakan daripada konfrontasi militer yang dapat memperburuk situasi. Bagaimanapun juga, perdamaian tetap menjadi harapan terbesar bagi rakyat Gaza dan dunia internasional. Permintaan ini segera ditindaklanjuti oleh Gedung Putih. Meskipun Amerika Serikat telah memberikan bantuan militer yang signifikan kepada Israel sebelumnya, kali ini permintaan tersebut menjadi bahan perdebatan di kalangan anggota parlemen AS. Beberapa anggota Kongres dari pihak oposisi mengkritik kebijakan tersebut, menyatakan bahwa Amerika Serikat seharusnya lebih fokus pada upaya diplomatik dan menghentikan peran militernya dalam konflik yang semakin tak terkendali ini. Apakah kita akan terus mendukung kebijakan yang memicu ketegangan lebih jauh? Kita harus lebih berhati-hati dalam memberikan bantuan militer kepada Israel, terutama ketika kita tahu bahwa situasi ini semakin menjadi krisis kemanusiaan, ujar Senator Elizabeth Warren dalam sebuah wawancara dengan media.
Meskipun sebagian besar dunia menganggap langkah Indonesia sebagai upaya positif untuk memberikan bantuan kepada Palestina, ada juga yang khawatir bahwa langkah ini bisa saja dipandang sebagai sebuah ambisi untuk memperkuat posisi Indonesia di dunia Arab. Mengingat peran Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, banyak yang memperkirakan bahwa keputusan ini mungkin akan meningkatkan pengaruh Indonesia di kawasan tersebut. Namun, hal ini juga membawa risiko besar, terutama jika intervensi militer ini menambah ketegangan yang sudah ada. Sebagai salah satu negara yang selalu mendukung Palestina dalam banyak forum internasional, Indonesia mungkin merasa memiliki tanggung jawab moral untuk terlibat lebih aktif. Namun, meskipun tujuannya mungkin mulia, setiap tindakan militer yang terlibat dalam konflik internasional berisiko besar dalam menciptakan dampak yang tidak terduga. Dengan berbagai kekuatan besar yang terlibat dan kepentingan yang saling bertentangan, masa depan stabilitas di Timur Tengah tampaknya semakin tak pasti. Penting untuk dicatat bahwa Amerika Serikat merupakan sekutu utama Israel yang telah memberikan miliaran dolar bantuan militer dalam beberapa dekade terakhir. Bantuan ini termasuk persenjataan canggih, teknologi pertahanan udara, dan dukungan intelijen. Namun dengan ketegangan yang meningkat dan opini publik di AS yang semakin terbagi mengenai kebijakan luar negeri, keputusan AS untuk memenuhi permintaan bantuan senjata Israel dapat menghadapi perlawanan yang lebih besar di dalam negeri. Presiden Al-Yassam yang menghadapi tekanan dari berbagai pihak harus memutuskan apakah akan melanjutkan kebijakan pendukungannya terhadap Israel atau mencari jalan lain yang lebih diplomatis. Keputusan ini tentu saja akan sangat berpengaruh pada hubungan internasional AS dan keseimbangan kekuatan di Timur Tengah. Keputusan Indonesia untuk mengirimkan pasukan ke Gaza dan permintaan Israel akan lebih banyak bantuan senjata kepada Amerika Serikat telah menambah ketegangan internasional. Langkah-langkah ini tidak hanya mempengaruhi konflik yang tengah berlangsung antara Israel dan Hamas, tetapi juga bisa memicu ketegangan yang lebih besar di kawasan Timur Tengah. Dunia internasional kini memantau dengan cermat setiap perkembangan ini, berharap bahwa diplomasi dan upaya perdamaian dapat tetap menjadi prioritas utama dalam mengatasi salah satu konflik paling lama dan paling rumit dalam sejarah modern. Namun dengan ketegangan yang semakin meningkat, tidak ada yang bisa memastikan bahwa perdamaian akan segera tercapai. Indonesia memiliki komitmen yang kuat terhadap Palestina, dan ini adalah langkah nyata untuk membantu mengurangi penderitaan rakyat Gaza. Namun kami juga harus melihat gambaran yang lebih besar, bahwa kehadiran pasukan TNI bisa memiliki dampak politik yang lebih luas, ujar juru bicara TNI dalam konferensi persnya. Keberangkatan pasukan ini tidak hanya mengejutkan masyarakat internasional, tetapi juga menambah ketegangan di kawasan yang sudah dipenuhi oleh ketidakpastian. Indonesia, yang dikenal dengan kebijakan luar negeri yang lebih cenderung netral dalam banyak konflik internasional, kini tampaknya memilih untuk mengambil posisi yang lebih jelas terkait isu Palestina.